Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru, yang mana di sini ada informasi terbaru buat rekan-rekan semua, baik yang belum lulus maupun yang sudah lulus. Dan kita akan melihat informasi terbaru dari Ibu Nunu Suryani, rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, yang pertama di sini admin akan bagikan informasi di hari ini, rekan-rekan ya. Nah, ini 2 jam yang lalu ya, 2 jam yang lalu disampaikan langsung di media sosial resmi daripada Ibu Nunu Suryani. Nah, ini ada foto bersama. Hari ini saya kembali menemui para wakil Forum Guru Lulus Passinggrade ya, atau lulus PG, negeri, swasta, dan para guru P2, P3, dan P4. Jelas ya. Jadi di sini yang ditemui dan P4, yaitu THK 2, guru honor negeri yang sudah 3 tahun lebih mengabdi, dan lulusan PG beserta guru swasta yang belum passinggrade pastinya, dalam satu forum audiensi. Diskusi terjadi kondusif dan santun. Para guru menyampaikan aspirasi dari semua guru di seluruh Indonesia. Jadi ingat ya, para guru menyampaikan aspirasi dari semua guru di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman yang tidak ikut hadir itu tidak jadi masalah, karena aspirasinya tersampaikan untuk dapat ditempatkan tahun ini atau dalam seleksi P3K 2023 nanti, yang rencananya di bulan September. Saya sangat memahami harapan mereka saat ini. Nah ini ya, kata Ibu Nunu, saya sangat memahami harapan mereka. Bahkan saat ini rakor dengan Pemda masih berjalan. Jadi ini teman-teman juga perlu ingat bahwa rapat koordinasi sampai hari ini, rekan-rekan ya, sampai hari ini tanggal 21 Juni itu masih terus berjalan. Saya berharap pemerintah daerah membuka formasi dengan maksimal sehingga aspirasi para guru dapat terpenuhi. Mari kita terus berdoa dan berusaha. Semangat Bapak Ibu guru, we love you. Nah ini, Bu Nunu maaf mengganggu. Kalau yang PG 2021 sudah pindah sekolah atau dapodik, sudah dimutasi juga gimana? Saya 2021 ikut seleksi di Sleman PG, tapi tidak dapat formasi di 2022. Saya pulkam berkeluarga di Jepara. Dapodik sudah saya mutasi ya. Itu gimana? Mohon dengan sangat untuk dijawab. Nah, terkait ini rekan-rekannya di sini tidak ada jawaban dari Ibu Nunu, tapi beberapa kali Ibu Nunu seringkali menyampaikan dalam postingannya, bahkan dalam live ya, yang biasanya bersama dengan Komisi 10 atau audiensi, bahwa yang namanya P1 itu tetap berlaku, rekan-rekannya. Status P1 itu tetap berlaku. Jadi rekan-rekan misalnya sudah pindah seperti ini, sudah pindah, itu P1-nya, status P1-nya tetap berlaku. Apalagi kan ini cuma pindah dan dia mutasi ya. Dia mutasi dari dapodik lama, dari sekolah sebelumnya ke sekolah yang baru dia tempati di daerah asalnya mungkin ya, ini karena dia pulang kampung. Jadi dia itu istilahnya tetap bisa menggunakan status PG-nya, PG 2021, yang mana teman-teman yang sudah PG tahun 2021 tinggal penempatan. Jadi ini adalah informasi singkat yang disampaikan oleh Ibu Nunu. Namun kita lihat di sini, meskipun singkat, di sini kita mendapatkan informasi yang cukup padat dan jelas. Yang pertama terkait penyampaian aspirasi yang tersampaikan oleh rekan-rekan P2 P3 ya, P2 P3, dan ini mewakili teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Oke, dan di sini juga masih dikatakan bahwa itu masih terus dilakukan rapat koordinasi beserta seluruh pemerintah daerah agar formasi yang disediakan itu oleh pemerintah pusat atau tepatnya dari Kemendikbud ini terpenuhi, rekan-rekan ya.
Nah, jadi ini merupakan hal yang baik yang dilakukan oleh rekan-rekan kita yang telah melakukan kunjungan atau audiensi bersama dengan pihak Kemendikbud, lebih tepatnya Dirjen PTK. Nah, selanjutnya di sini admin juga akan bagikan informasi dari pemerintah Kabupaten Lampung, rekan-rekan ya. Lahat ya, dari Lahat, di mana pemerintah Kabupaten Lahat usulkan penerimaan 2.600 P3K tahun 2023 didominasi tenaga kesehatan. Nah, di sini didominasi tenaga kesehatan. Ini informasinya kemarin 20 Juni 2023. Pemerintah Kabupaten Lahat kembali akan menerima pegawai pemerintah dan perjanjian kerja 2023. Pemerintah Kabupaten Lahat bahkan sudah mengusulkan, ini sudah mengusulkan 2.600 formasi P3K. Jika formasi tahun 2021 dan 2022 kota terbanyak untuk guru, namun untuk formasi tahun 2023 itu yang banyak diusulkan adalah 1.600. Nah, di sini ya, 1.600 untuk kesehatan. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Aparatur atau BKPSDM Kabupaten Lahat, Guntur Martandi, mengatakan pihaknya sudah mengusulkan penerimaan P3K ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, di mana ada 2.600 formasi yang diusulkan. 1.600 formasi untuk tenaga kesehatan, sisanya untuk tenaga guru. Jadi guru di sini guru dan teknis, rekan-rekan ya. Jadi di sini ada 1.000 yaitu untuk guru dan teknis. Nah, di sini kita lihat lagi. Per tahun 2021 ada 643 orang. Tahun 2022 ada 896 orang. Kali ini giliran tenaga kesehatan, mengingat tenaga kesehatan juga dibutuhkan. Nah, karena ini istilahnya apa ya? Kebutuhan dasar, rekan-rekan ya. Pelayanan dasar sama dengan guru. Jadi sama-sama dibutuhkan. Itu yang kita usulkan. Saat ini kita masih menunggu kuota yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Untuk seleksinya belum tahu kapan, mungkin di penghujung tahun nanti ya. Tapi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Azwar Anas di Istana Presiden bahwa seleksi P3K direncanakan itu di bulan September. Mudah-mudahan tidak molor, rekan-rekan ya. Mudah-mudahan tidak molor, apalagi ini kan masih di bulan Juni. Jadi ini informasi dari pemerintah Kabupaten Lahat terkait usulan formasi P3K 2023. Nah, yang selanjutnya di sini ada juga informasi yang tak kalah menarik. Ini 20 Juni juga, di mana PNS dan P3K siap-siap pindah ke IKN tahun depan. Nah, ya. Pemerintah makin memantapkan rencana pemindahan aparatur sipil negara ke IKN atau Ibu Kota Negara Baru. Menpan RB yaitu Azwar Anas pun telah mengunjungi lokasi IKN Nusantara di Kalimantan Timur atau Kaltim. Menteri Anas mengaku puas dengan perkembangan pembangunan IKN Nusantara. Diharapkan bisa menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti. Jadi ini 2024 atau tahun depan ini sudah dimulai terjadi pemindahan. ASN yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara tidak hanya PNS tetapi juga P3K. Ini disampaikan oleh Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB yaitu Bapak Muhammad Aferos. Berapa banyak persentase PNS maupun P3K yang akan dipindahkan? Aferos mengatakan ini disesuaikan dengan pemetaan sesuai kebutuhan kementerian atau lembaga. Sebagaimana rencana pemerintah di IKN akan membangun sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya. Juga ada dukungan untuk sekolah dan fasilitas rumah sakit yang baik. Ini agar semua orang yang ada di IKN termasuk ASN, PNS, dan P3K bisa bekerja dengan nyaman serta optimal. Menteri Anas menyampaikan skema pemindahan ASN telah disiapkan pemerintah sebaik mungkin, rekan-rekan ya. Nah, jadi untuk pemindahannya itu
bukan cuma ASN di tenaga lain ya, tapi di sini tadi disebutkan juga terkait TNI Polri. Nah, di sini pada 2024 PNS, P3K, TNI dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang, terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian lembaga serta TNI Polri sebanyak 5.716 personel. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Bupati Tena Bolodadi menjelaskan progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,27%. Dalam proses terbentuknya IKN terdapat 4 tahap proses, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Thomas mengatakan, penyelenggaraan pemerintah tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara melalui Kepres. Kami hari ini sementara menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan, termasuk kami lagi menggagas untuk memperkuat peran otoritas. Jadi ini terkait pemindahan, dan di sini ada jumlah PNS, P3K, TNI dan Polri yang akan dipindahkan dari kementerian atau lembaga. Dan untuk guru pastinya ini aman, rekan-rekan ya. Untuk guru pastinya aman. Selain daripada guru, itu yang belum kita ketahui, karena di sini tidak disebutkan jabatan dari PNS dan P3K itu apakah siapa-siapa saja, rekan-rekan ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan, dan terkait perjuangan dari rekan-rekan kita dari forum guru lulus passing grade negeri dan swasta. Mereka mendapatkan hal yang baik ya, yang mencerahkan dari Ibu Nunuk Suryani. Semoga semua guru lulus PG negeri dan swasta diangkat menjadi aparatur sipil negara. Begitu juga untuk yang P2, P3 dan P4. Semoga juga mendapatkan kebijakan. Nah, rekan-rekan, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.